Yang pasti baku kita gunakan itu Mabit Kids Ceria Us. Oh, apa itu Usratna? Mabit Kids Ceria itu adik-adik dari TK Asia Program Khusus Kota Barat dari KB hingga TKA TKB mereka itu menginap Us. Menginap Ya. Dalam satu hari. Itu nggak ada yang nangis ya Us? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PK, selamat datang di Serambi Kota Barat Podcast SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Bersama saya Eka Pratiwi Nugrahini, kita dalam program TK Menyapa. Nah, hari ini kita akan menyapa salah satu TK yang satu perguruan nih dengan SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Nah, kira-kira TK mana ya? Oke, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa semangatnya ini ya. Beliau dulu juga pernah mengajar di SD Muhammadiyah PK juga. Nah, beliau adalah Ustazah Nur Ratna Juwita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Us Eka. Iya, sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti kita akan berbincang-bincang nih mengenai TK Asia Program Khusus Kota Barat Surakarta. Nah, ini bagi para ayah bunda ya Us ya, khususnya yang memiliki putra atau putri usia 2 sampai 6 tahun wajib menyaksikan podcast ini karena akan banyak informasi yang akan Ustazah sampaikan tentang TK Asia Program Khusus Kota Barat Surakarta. Ya, Ustazah. Wah, ini luar biasa. Kita reuni lagi ya Us ya. Biasanya kita bertemu di acara perguruan. Nah, ini kita bertemu di podcast ya Ustazah ya untuk mencari tahu, mencari informasi tentang TK Asia Program Khusus Kota Barat Surakarta. Ya, dulu Ustazah pernah mengajar di SD ya Us ya. Nah, itu ceritanya bagaimana sih Us dari Ustazah mengajar di SD terus akhirnya saat ini mengajar di TK, itu ceritanya bagaimana Us? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal bergabung di perguruan Kota Barat saat itu awalnya saya sebagai mahasiswa PPL saat itu ya dari Universitas Negeri Surakarta. PPL kemudian qadarullah setelah itu ada formasi untuk asisten almarhum Prof Soleh IAI yang beliau juga konsultan SD Muhammadiyah PK. Kemudian beliau juga qadarullah juga pembimbing skripsi saya saat itu. Masya Allah. Kemudian beliau menawarkan untuk bagaimana mengembangkan konsep kurikulum syariah di SD Muhammadiyah PK. Lah itu setelah berkecimpung lama awal tahun itu 2006 Eka. Kemudian bergabung mengembangkan konsep kurikulum syariah. Kemudian lebih banyak saat itu selama 10 tahun di SDPK itu saya mengajar di kelas bawah juga. Jadi kelas 1, kelas 2, jadi bertemu dengan teman-teman di kelas 1, kelas 2 dengan Ustadz Wahyu, Us Ambar, kemudian dulu Us Latif yang sekarang di SMP Muhammadiyah PK, seperti itu. Dan juga ada Us Yuli saat itu, berarti sudah punya pengalaman di kelas kecil ya Ustazah ya, dan akhirnya diberi amanah untuk membersamai di TK Asia Program Khusus Kota Barat Surakarta. Untuk alamatnya itu di mana sih Us? Kalau KBTK Asia Program Khusus Kota Barat Surakarta ini beralamat di Jalan Samratulangi nomor 36 Manahan Surakarta Us Eka. Jadi di situ membuka layanan untuk kelas KB atau kelompok bermain di usia 2 hingga 4 tahun, kemudian kelas A atau kelompok A itu di usia 4 hingga 5 tahun. Untuk kelompok B itu di usia 5 hingga 6 tahun, di atas 5 tahun seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan baru saat itu Us Eka. Karena perguruan Kota Barat mengibarkan sayapnya untuk membuka jenjang PAUD. Jadi saat itu ada beberapa guru yang memang mengembangkan perguruan Kota Barat itu. Ada kami
ditugaskan, ada yang di SMP, ada di SMA. Ya kebetulan saya di TK mungkin karena saya lebih lama juga ini ya apa namanya lama berkecimpung di kelas kecil. Betul, jadi iya. masih 11-12 dengan untuk PAUD. Seperti itu, Us. Iya, jadi luar biasa ya usia dulu Iya. apa namanya berkumpul jadi satu di SD terus berpencar-pencar ya, Iya. ada yang di TK, ada yang di SMP, SMP. ada yang di SMA Ji. gitu. Dan ada Ji. juga teman partner saya juga di SMA Muhammadiyah PK. Jadi kalau kami bereuni, oh iya dulu waktu kami field trip outbound seperti itu. Alhamdulillah banyak pengalaman waktu di SD Muhammadiyah PK untuk kami bekal mengembangkan di TK Aisyah Program Khusus Kota Barat. Betul, jadi untuk lokasinya sangat dekat dengan SD ya usia, Ji, makanya yes. banyak yang kakak-kakaknya itu di SD, sobat Yeah. PK itu adik-adiknya di TK, TK. betul sekali. Yeah. Jadi sangat strategis ya antara Yeah. TK dan Ji. SD seperti itu. Dan Oke, jadi untuk berdirinya TK itu sendiri USEK itu memberikan fasilitas layanan untuk orang tua yang ada adiknya dengan waktu jam yang sama seperti di SD Muhammadiyah PK. Masya Allah, Harapannya iya. untuk memudahkan mamah, papa, ayah, bunda saat menjemput kakak sekalian menjemput adik juga seperti itu, Us. betul. Jadi ini apa cocok ya untuk ayah bunda yang bekerja full time Yeah, sampai sore gitu, karena Ananda di TK juga sampai sore sama seperti SD gitu ya Ustaz. Betul. Ya, baik. Hanya perbedaannya muatannya, Us. Jadi Betul. muatan untuk PAUD tentu saja dikemas dengan lebih ringan. Iya. Sesuai dengan tahapan usia anak. Betul sekali. Seperti itu. Oke. Baik Usana, untuk TK Asia program khusus ini sejak kapan sih Us berdirinya, sejarahnya itu seperti apa Ustaz? Iya. Nanji? Jadi sejarah berdirinya saya pun belum lahir itu, Us. Betul. Tahun 1973. Apalagi saya ya, Ustaz, Iya, saya. sama. Tahun 1973 itu Ibu Hajah Muhammad Isa. Beliau itu yang wakaf di apa namanya masjid juga untuk membuka. Jadi beliau mempunyai ide membuka TPA saat itu, TPA untuk anak-anak kecil. Karena semakin pesertanya semakin lama semakin banyak, juga ada anak kecilnya, tercetuslah ide untuk membuka TK. Jadi saat itu namanya TK Aisyah Kota Barat. Dan awal berdirinya tahun 1973 itu didampingi oleh Ibu Sri Sayekti, saat itu berada di hall SD Muhammadiyah PK yang sekarang kita pakai untuk hall itu, Us. Oh iya. J. iya. Kemudian semakin berkembang, kami juga TK juga semakin berkembang, kita pindah di daerah Manahan itu, seperti itu. Jadi secara berdirinya itu di tahun 2012, di tahun 2012 TK Aisyah PK bergabung dengan perguruan Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat. Tetap tidak meninggalkan untuk jejak nama Aisyah dengan menambah nama menjadi TK Aisyah Program Khusus Kota Barat. Jadi untuk PAUD dan TK-nya itu Aisyah, SMP, SMA dan SD Muhammadiyah. Tapi itu juga tidak menghilangkan kekasan kita di program khusus Kota Barat. Betul Jadi masih sekali. tetap bersinergi Betul. dengan program pengembangan SD Muhammadiyah PK. Seperti itu, Us. Jadi apa ya, kita satu perguruan sinergi ya usia antara Yes. TK dan SD itu Yeah. sama gitu. Betul. Walaupun memang secara muatan pastinya berbeda ya usia Yeah. SD dengan TK Ji. seperti itu. Cuma Ji. kekasan yang menjadi ciri khas modifikasi kurikulumnya, pengembangan kurikulum, konsepnya kita tetap seperti di perguruan Kota Barat. Oke. Ji. Iya, Ji. Hanya grade-nya aja yang boleh kita turunkan sesuai dengan muatan usia yang saya ceritakan tadi. Betul, Ji. Untuk ustazahnya Yeah. itu di TK Aisyah itu ada berapa? Nggih, Ustaz jadi Nanji? kami ada 6 US, jadi satu kelas itu ada 2 guru, kemudian ada 1 bagian keamanan dan tata usaha. Jadi ada itu, kemudian untuk skema kami, satu kelas itu kami hanya membuka untuk kelas kelompok A dan kelompok B itu kurang lebih 20 untuk 2 guru. Oke. Seperti itu. Jadi pemetaannya kita tidak membuka kelas paralel untuk saat ini, Iya. agar biar lebih fokus, Us. Betul, Nggih. iya. Untuk kelas KB sendiri mengingat usianya masih
2-3 tahun ya, berarti lebih kecil Us Eka. Jadi kita hanya maksimal sekitar 12 anak untuk 12. kelas kelompok bermain. Dan Nggih. diampu oleh 2 guru juga. Seperti itu. Nggih, berarti memang Ya. biar lebih fokus ke anak-anak Betul. gitu. Jadi anak-anak juga nyaman ya usia sama Ya. ustaz-ustazahnya. Iya, Nggih. betul Us. Baik Ustazah, lalu untuk model pembelajarannya kok model pembelajaran ya bukan ya ya lebih ke model permainan deh. Iya, Apa ya kalau di TK bukan pembelajaran ya mainan ya ya lebih banyak mainan. Nah itu gimana kalau di TK Nggih. Kalau konsep di TK itu sebenarnya lebih bermain dan belajar Us. Jadi meskipun bermain, konsep bermain itu tidak terlepas dengan mereka menemukan dalam kegiatan bermain itu menemukan konsep-konsep sederhana yang bisa mereka terapkan untuk menambah ilmu pengetahuan mereka sesuai dengan tahapan usia. Jadi kalau kami menggunakan model sentra namanya Us, jadi tidak ada mapel seperti matematika, IPA, Belum ya ya. ya kalau ini kurikulum mungkin ya tema satu tapi terintegrasi dengan ini ya bahasa seperti itu Nje. Kalau kami menyebutnya itu sentra, jadi kami itu ada kegiatan sentra yang sudah kami buat jadwal secara terstruktur. Misalnya hari Senin untuk sentra persiapan. Persiapan itu berkenaan dengan pengenalan bahasa, mengenal angka, huruf, tapi dengan model bermain, itu sentra permainan. Kemudian kalau ada kami juga menggunakan sentra bahan alam cair. Itu biasanya nanti anak-anak bereksperimen seperti program IPA Us. Jadi bermain air, kemudian percobaan gunung meletus, seperti itu tergantung tema yang dikemas. Ada juga tema IMTAK. IMTAK itu berkaitan dengan keagamaan. Ada banyak sentra yang kami buka. Jadi kalau modelnya di TK Aisyah Program Khusus Kota Barat itu kita punya muatan kekhususan sendiri yang keutamaan menjadi kurikulum kami. Jadi setelah kami merancang program model pembelajarannya, biasanya kita mempunyai muatan-muatan sendiri untuk tema yang akan kita gunakan. Tema seperti dua konsep dengan kurikulum kurikulum merdeka ya. Jadi anak kita tawarkan, misalnya adik besok kita akan membahas tema apa, seperti itu. Ya namanya anak ya, kadang juga sesinergi dengan muatan yang kita bawa. Misalnya temanya tentang kalau keagamaan temanya tentang kisah Nabi, tapi juga ada kadang yang melompat. Ini misalnya habis cerita dari Nabi Nuh dia bilang cerita tentang bunga Oke, nanti kita masukkan dan muatan tema. Jadi seperti itu. Jadi kalau di kegiatan IMTAK misalnya dengan konsep pengenalan atau pembelajaran tentang kisah Nabi Nuh, anak-anak dalam kegiatan pas saat jam pelajaran di jadwal pelajaran misalnya di sentra Balok, mereka membuat bahtera Nabi Nuh dengan konsep mereka sendiri. Ayo dek kita membuat bahtera Nabi Nuh, atau kadang juga kita menggunakan model Lotspart, media-media Lotspart seperti itu. Mereka mengkreasikan seperti itu. Berarti anak-anak itu belajar tapi nggak kerasa belajar ya Leres, betul ya, seperti Allah. itu. Jadi bermain tapi sebenarnya itu tuh anak-anak belajar kan tadi konsepnya perahu itu tadi itu kan juga melatih motorik ya betul ya? Motorik halus. Jadi dari nanti mereka membuat konsep balok tentang bahtera cerita Nabi Nuh, guru bisa menanyakan lah itu dari segi kebahasaan mereka mengembangkan. Imajinasinya, bahasa reseptif juga muncul. Jadi dari penilaian-penilaian seperti itu Iya, betul sekali. Karena kalau saya melihat di Instagram itu ya di Instagramnya TK Asia itu Masya Allah ya anak-anak juga diajari presentasi kayak gitu. Mungkin dengan bahasanya yang bahasa mereka sendiri, tapi itu melatih keberanian anak-anak ya Terus yang menjadi keunggulan dari program khusus itu sendiri, penggunaan kurikulum syariah, tetap kita menggunakan setiap tema itu ada muatan Al-Qur'annya apa, Asmaul Husnanya apa, kemudian hadisnya apa, seperti itu. Betul. Iya, jadi menjadi kekhasan dari perguruan Kota Barat. Iya, betul sekali, Nji. Lalu untuk program di luar KBM ada nggak, Iya. Ya. Untuk program di luar KBM kita ada 6 ekstrakurikuler, Eka. Jadi ada tambahan 1 rencana menyanyi karena kita punya 1 set drum.
Jadi ekstrakurikuler kita meliputi melukis, mewarna, komputer, tari, English club, kemudian renang, drum band, banyak sekali seperti itu. Jadi program-program ekstrakurikuler itu juga bersinergi dengan kegiatan yang ada dilakukan adik. Misalnya kalau drums berarti mereka juga berlatih motorik. Begitu juga untuk renang, secara kinestetik mereka juga bergerak. Kemudian untuk program-program yang lain itu seperti field trip dan yang kita biasanya outbound itu ya usia field trip itu yang disebut outbound juga itu. Kemudian yang pasti baku kita gunakan itu Mabit Kids Ceria Apa itu Ratna? Mabit Kids Ceria itu adik-adik dari TK Asia Program Khusus Kota Barat dari KB hingga TKA TKB mereka itu menginap menginap dalam satu hari. Itu nggak ada yang nangis ya Alhamdulillah. Ya tetap ada yang menangis dulu, tapi tetap bisa tertangani sih insya Allah. Dan itu malah anak-anak jadi pengen, kapan lagi nginap di sekolah itu. Jadi nanti di Mabit itu setidaknya mereka mengenal konsep Ramadan secara sederhana. Puasa itu apa toh? Meskipun dengan bahasa yang mudah, meskipun mereka juga mungkin belum bisa melakukan kegiatan puasa secara penuh. Kemudian mereka juga mengenal buka puasa, sahur, sholat tarawih seperti itu. Di saat paginya menjelang siang mereka pulang, biasanya ada kegiatan baksos bekerjasama dengan wali murid dan komite. Kami membagikan zakat, kemudian biasanya sembako bekerjasama dengan komite, kemudian pakaian layak pakai seperti itu. Itu yang pasti yang mesti rutin agenda Ramadan itu. Kemudian kami juga ada kegiatan mabit setelah mabit itu ada kegiatan manasik Haji Kids. Jadi adik-adik kita latih untuk mengenal manasik di tema waktu kisah tentang nabi-nabi gitu. Jadi nanti ada temanya seperti itu. Selain itu yang setiap minggu kami adakan itu ada kegiatan Rihlah Puncak Tema Ceria. Atau kami menyebutnya Happy Free Day. Jadi kalau di Happy Free Day itu dari tema-tema satu minggu yang kami rangkum itu kami memberikan gambaran kepada adik-adik, kepada anak-anak KBTK Asia Program Khusus Kota Barat. Ini loh Dek yang kemarin kita bahas seperti ini. Jadi kita pertajam. Ada mungkin yang anak tidak masuk di hari tertentu, jadi kan tidak tertinggal dengan materi sederhana yang dikenalkan guru. Biasanya nanti menggunakan IT, kemudian praktek secara langsung seperti itu. Misalnya kalau hari ini temanya tentang buah, di puncak tema ceria nanti kita akan membahas buah apa saja yang dibahas di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi nanti dikenalkan di hari Jumat itu cerita tentang buah, manfaat buah lewat IT, lewat video. Kemudian kenapa sih pentingnya kita harus juga makan buah dan mengenal buah kayak gitu. Kemudian praktek yang ditunggu-tunggu anak-anak membuat jus, membuat manisan buah seperti itu. Itu setiap hari Jumat ya Ya betul. Tapi kalau misalnya tergantung tema jadi ya usia. Misalnya hari ini temanya air, udara, api. Jadi kita tuh ada tema Jadi setelah tema besar itu adanya subtema, kemudian diturunkan di breakdown-kan lagi menjadi sub-sub tema. Tujuannya apa? Untuk lebih mengkonkretkan anak. Jadi dari tema besar masih abstrak nih kita turunkan menjadi subtema konkret, sub-subtema lagi menjadi lebih konkret. Kita menyebutnya kupas tema. Jadi satu tema besar itu kita kupas-kupas sekonkret mungkin sesuai dengan usia anak. Jadi kalau misalnya udara, mereka mengenal udara sebagai manfaat dari karunia Allah, mereka membuat balon udara. Kalau air membuat misalnya banyak sih seperti apa ya? Miniatur aliran air seperti itu. Iya, berarti langsung diaplikasikan ya ya. Anak-anak langsung mencoba. Wah, ini di TK sudah banyak pengalamannya ya ya anak-anak ya. Harapannya seperti itu Wah, luar biasa. Dan yang Jumat ceria ini yang Happy Free Day ini yang paling ditunggu anak-anak ini. Jadi besok apa kegiatannya gitu. Jadi untuk menyelinginya itu biasanya kami udah jalan pagi, jalan-jalan bersama. Misalnya kita mengenal lingkungan sekitar ciptaan Allah itu nanti
berputar berkeliling, melihat tanaman, ikan-ikan yang ada di yang ditemui seperti itu, binatang yang ditemui, burung, kupu-kupu seperti itu. Iya, Masya Jadi tergantung Allah. pengemasan tema yang diusung saat minggu itu. Itu kok saya jadi anak seusia itu seneng banget itu. Habis belajar Bermain terus dan belajar nanti ya, Usia. iya terus nanti diaplikasikan kayak tadi mengenal buah-buah, terus kita aplikasikan membuat jus, terus Iya. nanti membawa makanan bergizi gitu ya, Ya, Usia. membuat Masya varian. Allah, Kalau saat iya. itu mengenal sayur mayur, kita ketahui kan Oke. anak-anak kadang beberapa anak-anak sulit untuk atau lebih familiar untuk mengenalkan sayur. Jadi nanti bawa bekal dibentuk seperti karakter, nanti kita lakukan bersama-sama. Iya, bisa dilihat ya Usia di Ya, IG-nya itu, ya, Masya Allah betul. luar biasa. Di YouTube juga ada, kegiatan. Us. Di YouTube juga ada. Iya, Nah, di bagi YouTube, ayah di bunda Facebook. yang di Facebook juga ada juga, Us. Oke, kalau penasaran langsung saja ya berkunjung ke sosial medianya TK Iya. Asia Program Khusus Kota Barat Surakarta ya Us ya. Oke. Selain itu Us, untuk sarana prasarana yang mendukung anak-anak belajar itu apa saja Us yang ada di TK? Agar menunjang dengan sinergisitas ekstrakurikuler juga, kami mempunyai lab komputer, kemudian sudut pojok baca untuk literasi anak, itu bisa diakses baik itu buku cerita teks atau buku cerita dalam bentuk digital. Oke. Jadi kemudian sentra balok itu tentu saja kita menyiapkan balok. Kemudian ada set drum Us. Jadi drums itu kegiatannya biasanya anak kedepannya kita akan membuka untuk eskul menyanyi biar mereka lebih pede untuk tampil seperti itu. Terus ada juga set drum sendiri yang untuk musik, ada juga untuk drum band Us. Jadi untuk kegiatan anak-anak untuk drum band melemaskan motorik juga seperti itu. Selain itu kita juga ada untuk lab sentra itu media APE yang lain. Jadi kita menggunakan sistem istirahat itu antara indoor dan outdoor. Jadi biar mereka tidak bosan. Saat indoor kami ada media Lego, manik-manik yang bisa diakses anak dengan mudah. Kemudian kalau outdoor itu nanti mereka biasanya bermain jungkat-jungkit, yang permainan outdoor. Jadi kami pilahkan misalnya di hari Senin itu kelompok A dan kelompok KB yang bermain outdoor. Kemudian berarti kelompok B-nya bermain indoor seperti itu. Oke, untuk ekskulnya itu hari apa ya Usia? Iya. Nggih, itu hari apa? Kalau ekskulnya karena mengingat tadi banyaknya variasi ekskul nggih Us nggih. Betul, betul. Jadi kami memilahkan di posisi hari Selasa dan hari Sabtu. Jadi jika di Selasa pertama itu ada ekskul mewarnai melukis. Begitu juga di Selasa kedua ada ekskul drum band kayak gitu-gitu. Jadi berganti-ganti Us. Oh, iya. Nanti di posisi renang itu biasanya di posisi hari Sabtu kedua Us. Sabtu kedua. Ya, itu renang. Tapi saat ini memang belum kami laksanakan karena musimnya seperti ini. Nggih, nggih. Satu hujan ya mungkin setelah masa pasca pandemi kemarin Betul, masih harus beradaptasi anak-anak dengan daya tahan tubuhnya seperti itu. Nggih, Jadi untuk Selasa dan Sabtu itu kita ekstrakurikuler. Kemudian kita juga ada pembiasaan kemandirian. Wow, Ya, itu dilakukan di posisi hari Jumat. Dan semua kegiatan di ekstrakurikuler, kemudian terutama di pembiasaan itu kita rangkumkan semua di buku pedoman sekolah. Jadi orang tua bisa mengakses harapannya apa yang dilatih anak di sekolah dengan apa yang dilatih anak di rumah itu saling bersinergi Us. Jadi sama misalnya hari ini kita kan ada jadwal di buku pedoman ini. Iya. Sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak-anak, untuk ekstrakurikuler sudah kita buat jadwal. Dari bulan Juli 2000 misal ini ya, dari bulan Juli 2022 hingga bulan Juni 2023 itu ada misal atau misalnya untuk kelas kelompok bermain di bulan Juli berlatih adab makan. Nah itu nanti ada tahapan tulisannya di buku pedoman mengucapkan basmalah kayak gitu nanti ada tahapannya. Dan itu juga bisa diakses orang tua di YouTube sekolah. Nah seperti itu. Atau di posisi kelas A di bulan di bulan Agustus ada buang air kecil itu ada juga.
Terus adab memakai sepatu itu juga ada tahapannya ditulis di situ, kemudian orang tua bisa mengakses. Berarti biar antara belajar di sekolah dengan di rumah itu sinergi ya Us ya. Jadi orang tua juga tahu apa yang dilakukan di sekolah. Sampai pembelajarannya tuh sampai apa gitu dengan buku itu pedoman tadi sekolah pedoman itu tadi. Masya Jadi Allah, memang untuk pendidikan karakter, pembiasaan adab, kesopanan itu kita latih memang secara lebih dini dan secara lebih rigid juga. Seperti itu. Begitu juga untuk hafalannya Us. Untuk mensinergikan dengan SD Muhammadiyah PK, kita model hafalan pun juga sama, menggunakan model hafal dan bisa diakses di YouTube juga. Jadi di YouTube sekolah itu misalnya setiap malam di WA grup itu orang tua mendapatkan sapa malam kami menyebutnya Us. Sapa malam. Jadi ada potongan flyer apa sih yang digunakan apa sih kegiatan adik untuk besok. Nah itu biasanya nanti ditulis di flyer, kemudian ditulis di sapa malam itu hafalannya ini Bunda gitu. Nanti kita kirimkan link hafalan. Jadi namanya anak kan ada yang butuh proses, ada yang ini beberapa kali hafalan cepat. Jadi nanti bisa diakses orang tua. Misalnya, ini Anas adik belum hafal, ini Bunda nanti bisa dibuka di YouTube. Dengan linknya ini seperti itu. Begitu juga dengan hadis, kemudian murojaah tadi nggih, surat-surat pendek murojaah, kemudian doa-doa pendek juga seperti itu. Jadi istilahnya paket komplit Us. Betul, pelayanannya itu luar biasa ya Ustadzna ya. Jadi kita tetap memberikan fasilitas ke orang tua untuk mereview kembali apa yang diajarkan di sekolah, direview kembali di rumah. Gitu, Masya Allah. Iya. Nggih, untuk daya tampung Us, KB berapa tadi? Mungkin sudah ya tadi ya, cuman kita ulangi lagi ya untuk KB berapa, TKA berapa, TKB berapa Ustadzna. Untuk kelompok bermain menika sekitar 12 kurang lebih diisi oleh 2 guru. Untuk kelas A dan kelas B kurang lebih 20. Jadi kita tidak membuka kelas paralel Us. Jadi nanti yang istimewanya nanti di kelas KB itu mereka lebih banyak bersosialisasi, mengenal teman, kemudian mengenal ini loh sekolahi bagian dari aku, karena kan mereka punya loker masing-masing nih Us. Seperti itu kakak-kakak kelasnya yang di SD. Jadi mukena disimpan di situ, kenceleng yang biasanya digunakan untuk amalia Jumat ya. Jadi setiap Jumat itu kita ada amalia Jumat juga Us. Selain Happy Free Day. Juga sama ya. Mengisi kenceleng, kemudian sholat duha. Kemudian life skill itu yang penting juga seperti itu di posisi hari Jumat. Kadang juga jika di kegiatan Happy Free Day itu penuh kegiatan untuk life skill itu kita tempatkan di posisi hari Selasa bersama ekstrakurikuler. Nah, kembali lagi tadi di posisi kelas KB itu lebih banyak bersosialisasi, mengenal bagian dari lingkungannya. Kalau di kelas A nanti juga mengenal motorik halusnya, bersosialisasi juga, tapi mungkin ranahnya lebih luas kalau untuk kelas A. Untuk kelas B itu kita menyebutnya kelas untuk persiapan menuju SD. Jadi memang yang kita rancang untuk desain kelas B itu apa sih yang perlu dipersiapkan adik menjawab persiapan di posisi jenjang selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita menyebutkan ya penyapihan itu memang kita terapkan pelan-pelan tapi secara konsisten. Tidurnya tidak tiap hari loh tadi Dek, nanti tidurnya siang karena kan kami full day ya, karena ada posisi tidur siang selepas sholat dan makan itu biasa kita kenalkan. Nanti beberapa hari yuk kita explore yuk tidurnya hari ini tidak ya, tapi di hari-hari besok selanjutnya tidur. Jadi hanya pengenalan secara soft seperti itu agar anak-anak tahu besok aku di SD berarti seperti ini. Jadi harapan kedepannya untuk TK Aisyah PK itu menjadi salah satu sinergitas pendamping orang tua untuk menyiapkan mereka di jenjang SD, di jenjang selanjutnya. Jadi jawaban-jawaban apa sih kesiapan yang perlu disiapkan putra-putri panjenengan di rumah? Nah itu bisa kami jawab di posisi kelas B seperti itu. Tentu saja dengan bersinergi dan kerjasama dengan orang tua. Betul seperti sekali. itu karena pembelajaran memang tidak bisa terlepas dari
faktor keluarga pendukung juga. Gitu. Wah, luar biasa ini ya apa namanya TKS ya. Program Khusus Kota Barat ini Nje. Nah, ini apa namanya saya dengar-dengar ada trial class ya usia. Nah, ini mungkin sangat dinanti-nanti nih oleh ayah bunda ini. Trial class itu seperti apa itu? Monggo Usrat Nje. Jadi trial class itu merupakan fasilitas untuk pengenalan lingkungan sekolah yang diberikan kepada Ananda yang memasuki usia tertentu sesuai yang saya utarakan tadi, usia 2, 3 atau 4 atau 5 bisa mengikuti program trial class. Trial class kami bagi menjadi 2. Yang pertama itu trial class untuk hari reguler, itu sekitar jam setengah 8 hingga jam 10 us. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian untuk posisi Sabtu menikah posisi weekend. Lebih pendek waktunya 1 jam. Jadi di trial class nanti adik mendapatkan apa saja? 1, mengenal lingkungan sekitar, model pembelajaran di PAUD, berkenal teman baru, dan itu semua free us. Bisa diikuti selama 3 kali us. Jadi bisa memilih hari. Tapi karena kemarin alhamdulillah qadarullah peminatnya banyak us. Akhirnya kami tentukan. Setelah itu kami isi list, kami berikan list, kami arahkan untuk mengisi list, kemudian kami urutkan berdasarkan masuknya list tersebut. Jadi memang untuk agar optimal di trial class kami juga membatasi. Jadi tidak harus satu angkatan itu enggak. Jadi satu angkatan trial kita batasi, berarti ini nanti misalnya kalau orang tua menghendaki weekend berarti nanti Sabtu pertama. Nanti misalnya kelompok ini Sabtu kedua, kelompok ini Sabtu ketiga. Jadi bisa bertanya, bisa mengenal apa sih kalau PAUD di KBTK Aisyah Program Khusus Kota Barat seperti apa. Nanti di posisi trial class nanti orang tua juga bisa bertanya lebih jauh juga di kegiatan trial class. Wah, Masya Allah. Berarti lebih nyaman kalau langsung trial class itu tadi ya usia. Dan ini terbatas ya usia, betul. Jadi untuk ayah bunda yang ingin ke TK Aisyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, nah ini monggo silakan segera menghubungi Us Ratna untuk mengikuti kegiatan trial class karena terbatas ya usia gitu. Jadi biar efektif untuk anak-anak seperti itu Harapannya bagi Ananda di rumah yang belum sama sekali pernah mengenal model PAUD, model TK, dengan adanya pembatasan kuota itu adik lebih optimal us. Jadi lebih mengena istilahnya kegiatannya apa, karena di trial itu kita juga mengusung tema us. Misalnya hari ini temanya tentang bentuk ruang gitu, jadi nanti kegiatan menjepit kubus, menjepit apapun itu nanti bisa dilakukan. Dan saat pulang tentu saja adik membawakan hasil karya yang mereka lakukan. Seperti itu. Itu kalau trial class itu adik ditinggal atau ditemani orang tua Usratna? Kalau trial class itu kami lebih fleksibel us. Jadi tergantung, karena ada anak yang cepat adaptasi berarti mereka cepat berbaur. Berbaur. Jadi mau ditinggal. Betul. Ada juga yang masih ditunggu. Dalam trial class itu memang lebih fleksibel kami us. Jadi bisa ditunggu. Kalau ditinggal alhamdulillah sekali malahan karena juga melatih keberanian seperti itu. Wah, ini kesempatan yang jangan sampai terlewatkan ya Usratna ya trial class ini. Betul us. Ya mungkin terakhir Usratna ada info mungkin mengenai penerimaan mungkin kan orang tua pasti terakhirnya ya info ini mungkin biayanya berapa seperti itu. Monggo Usratna Kalau di KBTK Aisyah Program Khusus Kota Barat seperti di perguruan Kota Barat us. Jadi untuk pendaftaran bisa langsung datang di KBTK Aisyah Program Khusus Kota Barat atau via hotline, WA juga bisa. Kemudian nanti appointment untuk janjian wawancara us. Jadi fleksibel apakah saat trial class atau saat hari tertentu, fleksibel tergantung orang tua waktu longgarnya saat beliau bekerja jam berapa. Untuk biaya sendiri uang pembangunan bisa memilih salah satu dengan sistem subsidi silang 3 juta, 3,5 atau 4 juta us. Kemudian untuk pengadaan lab sentranya 300.000.
Jadi untuk uang pembangunan dan uang pengembangan pembangunan dan lab sentra itu hanya dibayar sekali. Jadi di tahun selanjutnya misalnya adik dari naik kelas KB ke kelas AA kelas B itu tidak ada penarikan lagi. Oh Ya, iya, terus betul, untuk betul. SPP itu 750 itu sudah terinclude semuanya. Snack, makan siang, field trip, outing kelas, kemudian kegiatan lainnya, Jumat Happy Free Day itu sudah free semua. Oke. Untuk seragam dan perlengkapannya itu sekitar 1.050.000 Us. Oke. Itu sudah mendapatkan seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian perlengkapan pembelajaran seperti misalnya pensil, gunting, lem, kertas seperti itu. Untuk media-media berkaitan seperti kayak tadi saya cerita tentang hari ini temanya sayur. Itu nanti juga sudah terinclude dengan itu biaya menyiapkan untuk media anak sayur atau buah seperti itu Us. Jadi untuk lebih jelasnya bisa langsung ke KBTK Aisyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Betul sekali, paket komplit pokoknya ya Usratna ya, Masya Allah. Jadi Iya. orang tua tidak usah pusing-pusing ya Iya. misalkan hari ini harus beli ini harganya berapa kayak Iya, gitu, jadi enggak perlu paket ya Usia. komplit, Jadi iya. langsung paket komplit jadi satu Ya. begitu. Terus Nje. untuk bagi yang dijemput terlambat kita tidak ada sistem cas Us, hanya nanti berkomunikasi lewat tim kelas. Masya Biasanya Allah, seperti itu. Iya. Jadi, Jadi WA sama ustazahnya ya, gitu aja ya atau Usia. apabila ada yang jemput selain orang tua atau yang selain biasanya jemput, biasanya nanti ada komunikasi dan koordinasi. Dan yang tidak kalah juga ada kegiatan home visit. Jadi misalnya kami melihat perkembangan Ananda berbeda dengan tahapan usianya. Nah itu bisa dirembuk di kegiatan home visit. Saat ada ayah, bunda, atau eyang atau keluarga yang ada di rumah itu bisa memberikan istilahnya gambaran kegiatan adik di rumah. Harapannya apa yang bisa kami bantu di sekolah itu bisa menunjang pula di rumah seperti itu Us. Jadi saling memperkuat gitu Us. Nggih. Betul ya, yang penting komunikasi itu tadi ya Betul, Usia antara iya. ustazah dengan anak seperti itu. Betul, Iya, iya. jadi ini luar biasa sekali informasinya Usratna, Masya Allah. Jadi untuk ayah bunda yang mungkin bekerja sampai sore, nah ini adalah pilihan paling pas ini ya, karena anak juga sampai sore, nanti kalau telat jemput nggak kena Iya. cas, yang penting komunikasi Iya. dengan ustadz ustazah. Nah ini Masya Allah sekali. Iya. Oke. Suplemen tambahan lainnya adalah ada juga belajar mandi Us Eka. Oh, belajar mandi. Jadi adik ya. berlatih belajar mandi di hari tertentu, nanti kita latih untuk adab mandi, ada BAK, ada BAB. Tapi jika adab mandi itu lebih sering kita lakukan di tiap minggu Us. Jadi kalau ada BAB, BAK kan sesuai dengan jadwal life skill. Oke. Harapannya dari life skill itu nanti akan mendapatkan pembiasaan di kegiatan anak secara mandiri selanjutnya. Jadi bagaimana mereka, ya memang tantangan orang tua itu untuk maaf sekali melepas pampers dan melepas dot. Nah itu ada kiat-kiatnya di KBTK Aisyah Program Khusus. Jadi apa sih yang dilakukan kalau melepas pampers? Nanti biasanya tim kelas WA secara wapri kepada orang tua. Mama nanti ini ya dibawain ini ya. Mau nanti di rumah juga diseimbangkan seperti itu. Jadi konsep anak melepas pampers itu tidak hanya di sekolah, berarti aku juga harus berlatih di rumah gitu seperti itu. Betul. Apalagi yang umur 2 tahun ini ya. Betul, Usia. jadi kan paket hemat irit juga kalau melepas pampers. Nah gitu, jadi biasanya kan pusing ini para orang tua ya, masih 3 tahun masih berpampers kayak iya. gitu. Nah ini kalau di KBTK Aisyah Program Khusus Kota Barat Surakarta ini ternyata sudah dilatih Iya, untuk seperti itu. dilatih Jadi ayah untuk bunda melepas. tidak perlu khawatir ya Usia. Betul, Oke. Mungkin ada info lagi Usratna Ya. nggih, untuk mengakhiri Ya. podcast kita pada Ya. kesempatan kali ini. Ya. Ya.
Silakan ayah bunda yang berminat untuk mendaftarkan putra putri yang bersinergi dengan perguruan Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat bisa langsung datang di KBTK Aisyah Program Khusus Kota Barat Surakarta di Jalan Samratulangi nomor 34 Manahan Surakarta. Di sana akan dijelaskan program-program serta penjelasan lainnya yang dibutuhkan untuk usia Ananda dan untuk mendukung tahap perkembangan di jenjang SD selanjutnya. Seperti itu, Us. Baik, Us Ratna. Terima kasih. Ya, Us, Ratna, sama-sama, Us. sudah meluangkan waktunya. Yeah. Karena Sobat PK Us Ratna ini sangat sibuk sekali nih. Kita sampai menjadwalkan beberapa kali. Akhirnya ketemu pada jodoh ya. Iya, pada pagi hari ini. Terima kasih ya, Us ya. Sehat Sami-sami, selalu. Us Eka. Oke, Amin. semoga Us Ratna dan TK Aisyah Yeah. Program Khusus Kota Barat Surakarta sukses ya, Us ya. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Sobat PK yang ada di rumah. Semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat untuk Sobat PK di rumah. Dan terakhir dari saya, Eka Pratiwi Nugrahini meminta maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Sampai berjumpa kembali di program Serambi Kota Barat Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.